Final Catur Blitz 2024 ronde ketiga. Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Hasil dari dua ronde sebelumnya, Carlsen memenangkan 2 kali permainan di ronde 1 dan ronde 2. Sehingga skor sementara waktu adalah 2 poin untuk Magnus Carlsen dan 0 poin untuk Ian Nepomniachtchi. Sekarang kita bahas ronde ketiga, Chess. Apakah Carlsen bisa mengakhiri final ronde ini? Kita lihat saja. Check it out. Kali ini Ian Nepomniachtchi memegang buah putih dan Magnus Carlsen buah hitam. Permainan diawali dengan pion ke C4 dan dibalas pion ke E5. Pembukaan ini dinamakan English Opening. Oke. Kemudian kuda ke C3, kuda ke F6. Kuda F3, kuda C6. Pion E3, pion D5 ajak penukaran. Pion kali pion, kuda kali pion. Ian Nepo gajah ke B5, kuda kali kuda, pion kali kuda. Gajah ke D6, pion ke D4 ajak penukaran. Lihat, jika di sini pion menerima penukaran pion kali pion, maka pion C3 kali pion dan tetap keutuhan pion putihnya tidak terpecah ya, Chess. Jadinya tidak perlu diterima penukaran, maka Carlsen menjawab menteri ke F6. Ian Nepo kemudian rokade pendek dan Carlsen juga rokade pendek. Benteng ke E1, pion ke H6. Pion A4, pion A6 menyerang gajah. Gajah mundur ke D3. Benteng ke E8, kuda ke E2. Gajah F5 ajak penukaran. Gajah kali gajah, menteri kali gajah. Ian Nepo pion ke D5, kuda ke A5. Pion E4 menyerang menteri. Menteri mundur ke D7. Perhatikan, Chess, kemungkinan besar putih akan memajukan pionnya ini ke C6. Maka Ian Nepo mempersiapkan perlindungan pionnya dengan terlebih dulu pion ke F1. Dan kemudian hitam pion ke C6. Lalu Ian Nepo kuda ke E3. Carlsen kemudian pion kali pion, kuda kali pion. Menteri ke E6, benteng ke E3. Benteng ke D8, benteng ke G3. Perhatikan, Chess, kemungkinan besar putih akan melakukan serangan dengan menteri akan ke H5. Lalu Carlsen menyiasati serangan ini dengan terlebih dulu gajah ke F8. Oke, di sini Ian Nepo tidak melakukan itu dan menjawab benteng ke B1. Kemudian Carlsen pion ke F5 ajak penukaran. Lihat, jika pion kali pion, maka kuda hangus. Ian Nepo menjawab menteri ke F1. Kemudian Carlsen pion kali pion dan Ian Nepo kuda ke C7 menggarpu benteng dan menteri. Carlsen menjawab menteri ke A2 untuk menghindari serangan kuda, dan jika seandainya kuda pukul benteng hitam, maka Carlsen akan pukul benteng B1 ini, Chess, karena tidak terlindungi. Jadinya Ian Nepo memilih gajah kali pion sekaligus membuka perlindungan bentengnya. Perhatikan, Chess, di sini kian masih ada kesempatan Carlsen untuk menghindari serangan kuda ini, Chess. Bisa benteng ke E7. Tapi pada permainan aslinya Carlsen tidak melakukan ini, namun memilih menteri kali pion, dan bisa dilihat sendiri di bar evaluasinya, Chess. Dari yang awalnya posisi kedua pemain imbang, setelah Carlsen pukul pion, posisi hitam jadi hancur, Chess. Wow,
Kemudian Ian Nepo melanjutkan permainan dengan kuda kali benteng, lalu menteri kali kuda. Dan jelas posisi putih di sini sangat-sangat diunggulkan, Ces. Oke, kita lihat opsi yang lebih bagus kian yang bisa dilakukan oleh pemain hitam di posisi ini tadi, Ces. Setelah Ian Nepo gajah pukul pion, nah, bagaimana kalau di sini Carson menjawab benteng ke E7 kian untuk menghindari serangan kuda ini? Oke, katakanlah putih juga menjawab gajah ke G5 untuk menyerang benteng ini, maka benteng masih bisa ke C1 menyerang kuda. Lalu jika benteng terlebih dulu ke A1 menyerang menteri, maka menteri balik ke F7. Kemudian jika gajah kali benteng, maka gajah kali gajah. Perhatikan, Ces, kuda putih ini terperangkap. Tidak ada jalan kabur atau jalan keluarnya. Jadinya kuda hanya bisa pukul pion, lalu pion kali kuda. Dan status atau posisi seperti ini masih bisa menahan imbang permainan, Ces. Bahkan hitam lebih unggul perwira. Nah, itu dia, Ces, analisisnya. Di posisi ini saya sempat berspekulasi bahwasanya ada drama di balik ronde final ini, Ces. Jangan-jangan Magnus Carlsen sengaja membiarkan posisinya ini kalah supaya ada keseimbangan dalam ronde final terakhir ini. Tapi ini hanya spekulasi pribadi. Kita tidak tahu apa yang dialami Magnus Carlsen di saat itu. Bisa juga mungkin karena dia kehilangan fokus. Oke? Bagaimana tanggapan teman-teman? Silakan kasih komentar. Oke, kita kembali ke permainannya. Tadi setelah Ian Nepo gajah pukul pion, Carlsen kemudian menteri kali pion. Ian Nepo kuda kali benteng, lalu menteri kali kuda. Sekali lagi perhatikan valuasi barnya sangat buruk bagi posisi hitam, Ces. Kita lanjutkan. Ian Nepo kemudian pion ke H3, pion ke B5. Benteng ke A1 menyerang kuda, kuda ke C4. Benteng kali pion, lalu menteri ke H5. Ian Nepo benteng ke G4 menyerang pion, benteng ke D7. Menteri ke E2, perhatikan, Ces, jika benteng ini dilepas menyerang raja hitam, maka menteri kali menteri. Jadinya Carlsen menjawab menteri ke F5 menghindari open skak dari menteri putih. Kemudian Ian Nepo gajah ke E3, benteng ke D3. Benteng A8 mengepin gajah, kuda kali gajah, pion kali kuda. Benteng kali pion, benteng ke G3. Pion ke B4, raja ke H2. Raja ke H7, menteri ke E1. Gajah ke E7, benteng ke A7 menyerang gajah. Dan gajah ke F6. Benteng B7 menyerang pion, raja ke H6. Ian Nepo benteng kali pion, benteng ke D3. Benteng ke G4, gajah ke G5. Benteng kali pion, pion ke G6. Menteri ke G3, gajah ke F6. Benteng A4, gajah G5. Benteng E4, benteng ke D1. Ian Nepo menteri ke F3 ajak penukaran menteri. Menteri kali menteri, pion kali menteri. Gajah ke F6, benteng ke A6 menyerang gajah. Raja ke G7 melindungi, benteng ke C4. Gajah G5, benteng G4. Gajah kali pion, benteng kali pion skak. Raja ke F7. Benteng ke D6 ajak penukaran benteng. Tapi di sini Carlsen tidak menerima penukaran karena kalaupun ditukarkan jelas hitam bakalan kalah, Ces. Carlsen menjawab gajah ke G1
Ska, raja ke G2. Kemudian gajah ke D4 dan Ian Nepo benteng ke D7. Sampai di sini akhirnya Magnus Carlsen menyerah, kalah Ces. Wow, kita beri tepuk tangan untuk kedua Grandmaster ini Ces. Kalau diperhatikan di sini Ian Nepo bermain dengan baik, sementara Carlsen kalau menurut saya ya sedang tidak bermain dengan baik Ces. Saya tidak tahu apakah ada unsur kesengajaan atau drama di balik permainan ini. Kita tidak tahu, hanya Tuhanlah yang tahu. Silahkan kasih komentar kalau ada analisis yang lain dari teman-teman semuanya. Dan sampai saja video kali ini. Di ronde ketiga ini, poin untuk sementara waktu 2 poin untuk Magnus Carlsen dan 1 poin untuk Ian Nepomniachtchi. Ini artinya masih ada ronde kelanjutan di ronde keempat Ces, untuk menentukan siapakah pemenangnya. Oke, sampai di sini saja videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video ronde berikutnya. Salam Gens Unasumus.